Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis tinjauan dari aspek kuantitas rawis dan skema sanad hadis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadian Safitri. Saya dari kelas 1 Masawa A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuantitas rawis. Dari segi kuantitas rawis, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Lalu saya akan menjelaskan tentang yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat terakhir. Dan di sini mutawatir dibagi menjadi dua macam, yaitu mutawatir lazim dan mutawatir ma'nawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir lafhil dan hadis mutawatir ma'nawi. Yang pertama, hadis mutawatir lazi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafal dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Sedangkan yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafal yang berbeda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lazimnya hanya yang berbeda. Selanjutnya penjelasan nomor 2, yaitu hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu, jadi ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh perorangan atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkat mutawatir. Jadi di sini hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur merupakan isim maf'ul dari kata syahara yang berarti masyhur, terkenal dan populer. Dengan demikian, hadis masyhur berarti hadis yang terkenal meskipun tidak mempunyai sanad sama sekali, yang kemudian disebut masyhur khairu istilahi, yang maksudnya dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta mencapai derajat mutawatir. Kemudian yang kedua hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terhadap pada satu tabaqo saja. Kemudian setelah itu orang-orang yang meriwayatkan menurut pengertian tersebut, yang dikatakan hadis aziz itu bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tabaqo, yakni sejak dari tabaqo pertama sampai tabaqo terakhir terus berdiri dari 2 orang.
sebagaimana yang ditarifkan oleh sebagian mutadasin, melainkan selagi pada salah satu tabakonya atau lapisannya saja dihadapi dua orang rawi, maka sudah bisa dikatakan hadis aziz. Yang ketiga, hadis ghairib. Menurut bahasa, kata ghairib berarti menyendiri atau menjauh dari kerabatnya. Yang definisi ini menggambarkan bahwa hadis ghairib dinyatakan oleh satu orang periwayat, baik dari setiap tingkat sanad maupun pada bagian tingkatnya saja. Dan hadis ghairib itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis ghairib mutlak dan hadis ghairib nisbi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis ghairib mutlak dan hadis ghairib nisbi. Yang pertama, hadis ghairib mutlak, yaitu hadis yang diriwayatkan secara sendirian pada tingkat sahabatnya. Sedangkan hadis ghairib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan secara sendirian di tengah-tengah sanad meskipun diriwayatkan oleh banyak periwayatnya. Yang terakhir yaitu skema sanad hadis. Di sini saya akan menjelaskan contoh satu dari skema sanad hadis mutawatir, yaitu dari hadis itu berasal dari Rasulullah SAW, lalu dari Rasulullah SAW ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dan dari tabi'in ke tabi'at tabi'in, lalu sampai ke umat muslim. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.